Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning. Ya. Kita lanjutkan kuliah kita mengenai scientific methodology, dan pada hari ini saya akan coba menjelaskan topik yang paling utama di dalam kuliah kita, yaitu scientific methods. Ya. Oke, ini adalah slide yang menggambarkan bahwa sangat sukar kita menjadi saintis, ya, terutama saintis yang hebat, ya. Karena apa? Biasanya tidak terkenal orang-orang artis, ya, politician, kemudian juga penyanyi, ya. Saintis itu sangat sukar untuk jadi terkenal. Tetapi padahal untuk menjadi saintis yang hebat itu, dia memerlukan kemampuan intelektual. So, skill and knowledge required. Ya. Sebagai contoh yang di sebelah kiri atas itu, kalian pasti tidak kenal itu. Profesor Sketchman, ya. Yang sebelah kanannya adalah Profesor Ertel, ya, orang Germany. Jadi mereka berdua ini adalah pemenang Nobel. Ya, ramai orang tidak kenal, padahal mereka ini adalah saintis yang menurut saya betul-betul saintis. Ya. Jadi apa? Kita tengok adalah bahwa untuk menjadi saintis yang terkenal itu sukar. Dan memang kita untuk menjadi saintis itu bukanlah bercita-cita untuk menjadi terkenal. Ya. Jadi kita ini sebenarnya sebagai saintis itu ingin contribute kepada sains, contribute kepada impact dari sains kepada community. So it is indeed very difficult to be a famous scientist. Jadi gambar yang di bawah ini adalah Profesor Richard Ernst. Kami bergambar dengan alat NMR, solid state NMR, dan Profesor Richard Ernst ini adalah penerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1999, dan beliaulah yang bekerja dalam bidang NMR, Nuclear Magnetic Resonance, dan propose satu teknik di dalam NMR yang disebut sebagai Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance. Oleh karena itu beliau mendapatkan Nobel Prize pada tahun 1999. Jadi ini yang menurut saya paling penting, ya. Niat kita ini menjadi saintis itu bukanlah untuk menjadi terkenal, ya. Oke. Kembali lagi mengenai sains, ya, research, ya, research di dalam sains itu. Kalau kita perhatikan untuk kita membuat research, ya, ini reality, ya, di dalam university dan juga di research center di seluruh dunia, bahwa untuk kita melakukan research itu apa yang pertama kali yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah researchers, ya. Kemudian kalau research-nya itu sangat besar, ya, contohnya saya ikut research dengan Prof. Datuk Halim Matun, research-nya besar, ya. Total dana yang diperolehi itu adalah sekitar 25 juta. Jadi perlu orang juga input dari untuk menjalankan riset, bukan hanya saintis saja atau researcher saja, tetapi juga orang-orang yang boleh mengelola, menguruskan research itu. Di ITM ini yang menguruskan riset itu adalah Research Management Center. Ya. Jadi input ini orang. Ya. Apakah itu researchers, ya? Apakah itu PhD student, apakah itu postdoc, apakah itu pensyarah, ya, professors, dan lain sebagainya. Kemudian apa untuk buat riset itu yang kedua? Ya. Yang kedua adalah kita perlu uang, ya. Ini uang bukan segalanya, tetapi untuk buat riset itu kita memerlukan riset grant, ya. Duit untuk kita melakukan riset itu. Dan ada jenis-jenis riset yang tidak memerlukan banyak kos, ya. Contohnya riset di dalam bidang mathematics, ya. Algebra contohnya. Theoretical chemistry contohnya. Dia hanya memerlukan kertas saja,
kemudian pensil, ya sudah. Dengan kemampuan matematiknya dia boleh solve the problems. Jadi dia tidak memerlukan alat seperti kita, orang kimia, NMR, FTIR, dan lain-lain sebagainya. Tapi tetap memerlukan uang. Yang ketiga adalah infrastructure dalam research. Ya, library, internet misalnya, apalagi macam-macam yang lain itu. Kemudian journals, access to publications dan sebagainya. Jadi ini adalah input yang sangat penting ya sebelum kita bincang mengenai scientific methodology. Jadi dalam scientific methodology itu sebenarnya kita membuat penyelidikan ya. So we do research ya, we do research. So in research we need the input human resource ya, financial and infrastructure. Bolehlah dengan kita mempunyai ketiga ini ya. Kalau misalnya tak ada orang ya kita tak mungkin buat riset ya, tidak ada infrastruktur yang memadai ya kita tidak boleh membuat research yang baguslah ya. Dari tiga input ini kita baru melakukan apa yang kita sebut sebagai research ya. Jadi lepas research ini kita lakukan dengan menggunakan apa yang disebut sebagai scientific method ya. Kita akan tengok ada input orang itu, ada output. Kita tengok di gambar ini, outputnya orangnya kepalanya menjadi lebih besar. Ya, maksudnya itu adalah dengan melakukan research, kita akan mendapatkan data, kita akan mendapatkan pengetahuan, ya, kita akan mendapatkan pengalaman baru. Jadi ini yang output yang akan kita perolehi, ya. Makanya kepalanya menjadi lebih besar gitu, ya. Kemudian yang kedua, ya duitnya habislah. Lepas kita ada riset grant, kita gunakan untuk membelikan bahan-bahan kimia, kita gunakan untuk membeli instrumentation, kita perlukan juga untuk hire postdoc, hire PhD student, ya dan lain-lain sebagainya. Ya duitnya itu akan habis. Tetapi yang paling penting adalah output itu, di samping orangnya juga pandai duitnya habis, apa yang dihasilkan oleh research? Yang dihasilkan oleh research itu apa yang disebut sebagai knowledge ya. Kita sudah bincang ini pasal knowledge dalam video saya yang sebelumnya. Dan knowledge ini, pengetahuan ini dia perlu di-record. Recorder knowledge. Jadi kalau knowledge itu tidak di-record, macam mana ilmu pengetahuan itu akan berkembang? Dan kita sudah tengok dalam sejarah bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang karena salah satunya didorong oleh disokong oleh penemuan printing machine ya, sehingga orang boleh cetak buku, boleh macam-macam lah ya, buat jurnal dan segala macam sehingga ilmu pengetahuan itu boleh disebarkan. Jadi knowledge itu perlu direkodkan ya. Dan nanti saya akan juga bincang macam mana kita nak rekodkan buat buku logbook dalam research itu. Jadi knowledge itu kemudian menjadi recorder knowledge, dan recorder knowledge tadi itu kita tulis. Kita tulis dalam bentuk buku kah, atau papers kah, atau reports kah, atau proceeding kah, atau tesis kah. Ya, macam-macam jenis bentuknya ya. Ini yang kita sebut sebagai scientific literature. Jadi kita mesti paham dulu di zaman modern ini, ya, kita tak bincang lagi zaman Yunani kuno itu, di dalam masa kita sekarang modern ini, untuk membuat riset itu kita perlu input. Ya. Inputnya itu yang ada 3 ini, yang saya sebutkan ini. Ya. Jadi kita mesti paham ini. Ya. Di dalam kuliah kita saya hanya bincang pasal scientific method, ya. Karena ini sangat penting. Ya. Jadi UTM pun kita perlu apa yang disebut sebagai research strategy and infrastructure, macam mana kita boleh UTM itu maju di dalam research. Ya. Kita punya research. Dan saya sebagai pengarah institut juga saya memikirkan macam mana supaya institut ini mempunyai research strategi yang betul-betul boleh sesuai dengan keperluan daripada UTM, keperluan dari negara. Ya. Okey. Kita kembali lagi ke definisi ya, kita ulang lagi definisi.
apa itu sains, dan kita juga tengok sebelumnya dalam kuliah saya dalam History of Science kita sudah paham sebenarnya itu what is science ya. Jadi sains itu science is what scientists do. Kita tahu bahwa saintis itu ada 3 jenis ya. Kalian tengok lagi lah kuliah itu ada 3 jenis ya. Ada namanya tinkerers ya, dan kemudian ada getters ya yang hanya kumpulkan data. Jadi ketiga-tiga pekerjaan mengumpulkan data, kemudian memikirkan ya teorinya, kemudian membuat alat itu yang dilakukan oleh saintis ya, untuk menghasilkan sains. Dan kalau kita tengok ya bahwa sains itu, science is not facts or knowledge, bukan itu, but a method by which we determine facts or knowledge. Jadi itu sains sebenarnya. Jadi dia method, makanya penting kita itu di Jabatan Kimia, riset metodologi itu sangat-sangat penting. Kalian mesti paham itu ya, bahwa science is not facts or knowledge, but a method by which we determine facts or knowledge. Itu sains. Ya, oke. Dan ini ada seorang filsuf juga dari Inggris ya, Britain, Karl Popper. Karl Popper itu filsuf. Dia mengatakan bahwa science is that which is falsifiable. Apa maksudnya? Bahwa sains itu adalah sesuatu yang boleh kita cakap itu tidak boleh dibuktikan bahwa dia itu salah. Jadi ini konsep falsafah, satu falsafah di dalam sains itu katakan science is that which is falsifiable. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Karl Popper ini adalah states that a hypothesis can be considered a scientific theory only it can be disproved. Bukan proof. Kalau kita boleh disprove dia, itulah sains. Kalau hipotesis itu boleh kita disprove, itulah sains. Inilah dengan konsep falsafah yang diterangkan, yang dipropos oleh Karl Popper ini, kita boleh membezakan apa itu sains dan apa itu tidak sains. Ya. Contoh misalnya yang paling sederhana saja, ya. Kimia itu sains bukan? Ya, kita tahu kimia itu adalah sains. Karena saya bercakap dalam kuliah sebelum ini itu bahwa sains itu dia tidak berhenti mencari kebenaran. Karena apa? Mungkin yang kita cakap benar sekarang, mungkin 20 tahun lagi tidak benar, dia berkembang seperti itu, ya. Dulu orang bercakap masalah mitologi, mitos ya. Sekarang sudah dibuktikan bahwa itu bukan mitos lagi. Jadi hypothesis can be considered as scientific theory only it can be disproved. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita boleh bezakan antara sains dengan tidak sains itu. Contohnya ugama. Ugama itu sains bukan? Kalau dari Karl Popper punya definisi ini, ugama itu bukan sains. Karena kita tidak boleh membuktikan, kita tidak boleh disprove dia. Itu belief. Jadi kita mesti bezakan itu ya. Jadi kalau kita bercakap pasal ugama, ya, macam mana kita nak disprove karena dia berkaitan dengan belief. Jadi kita sebagai orang sains mesti distinguish between science and non-science. Ini penting, ini sangat penting. Jadi kalau ilmu agama itu, saya berdebat masalah ilmu agama tak akan selesainya sampai dunia kiamat ini. Ya, jadi itu bukan sains. Oke, jadi inilah prinsip dia. Science is that which is falsifiable. Nah, ini yang dikatakan oleh Karl Popper. Lalu bagaimana quality in science? Quality dalam sains itu macam mana? Ya, kita nak cakap quality dalam sains itu. Jadi sampai sekarang pun agak sukar kita mengatakan, oh quality dari sains ini bagus, ini tidak bagus, ya. Agak ambiguous, ya. Yang pertama itu mungkin contribution to knowledge base. Kita boleh tengoklah macam mana contribution dia. Kemudian results as a product.
apakah produk dari sains itu cost efektif kah, inovatif kah. Jadi ada kriteria, ada assessment dia, ya, yang kita tak bincang di sini. Tapi agak ambiguous, ya, agak sukar kita mendefinisikan. Tapi menurut saya yang paling penting adalah originality of work. Dalam video saya mengenai back to basics, sains itu perlu original. Ya. Kalau kita tahu origin itu dia kita ada X and Y, kita perlu tarik dia ke titik nol itu, originality of work. Ya. Kemudian novelty and generic character, seminal. Maknanya kalau kita pegang prinsip bahwa sains itu adalah searching for the truth, searching selalu mencari kebenaran, sifatnya itu pasti akan seminal, ya. Generic karakter dia seminal. Artinya dia akan ada, lepas ada pertanyaan, kita jawab, kita hipotesis, akan muncul lagi pertanyaan, akan muncul lagi pertanyaan, akan muncul lagi pertanyaan, dan itulah the progress of science. Jadi ini kualiti dari sains itu. Dia bersifat generik, ya. Generic karakter itu adalah seminal. Nah, ini biasalah ini, ya, bahwa general value for mankind, social structure, environment, dan macam-macam. Jadi kita pergi ke topik yang utama dari subjek kita ini, scientific methodology, scientific method, yaitu ini adalah cara daripada saintis itu bekerja. Dia menggunakan scientific method. Dan saya pikir kita perlu berbincang ini dengan dalam apa itu scientific method. Tapi mungkin dalam kuliah ini saya akan terangkan secara tidak detail, ya, tetapi mungkin secara amnya apa itu scientific method. Saya jumpa di internet ini, ya, penjelasan yang paling mudah untuk diterima mengenai scientific method ini. Ya, kita ini kan manusia, ya, punya rasa ingin tahu. Dalam kuliah saya yang pertama itu, bahwa manusia itu ada perasaan ingin tahu yang disebut sebagai curiosity surplus. Ya. Ya, tengoklah baby itu. Dia rasa ingin tahunya itu sangat-sangat tinggi. Apa yang dilakukan oleh baby yang pertama kalau dia tengok barang yang menarik perhatian dia? Yang pertama apa yang dilakukannya? Make an observation. Ya, itu yang pertama. Dia tengok itu, ada benda di depannya, dia make observation. Ini apa, naluri, ya, manusia. Yang kedua, dia bertanya-tanya, apa ya? Ini kemungkinan mungkin makanan ini kemungkinan mainan ini, ya. So after the make an observation, the next step is the form a hypothesis, ya. Dia membuat kesimpulan sementara, ya, buat kesimpulan ini apa ya. Lepas itu apa yang dia buat? Yang ketiga, dia coba untuk membuktikan hipotesis itu dengan perform the experiment. Lepas dia pegang, kemudian dia tengok, dia buat hipotesis, dia perform experiment, masukkannya ke mulut. Itu yang dilakukan oleh baby. Dan lepas itu, wah, mungkin rasanya pahit, kan, atau rasanya itu tak sedap, ya. Dia analyze data, dia ada reaction dia, ya. Dia ada reaction dari badan dia itu, analyze the data lepas dia ini. Apa reaction dia itu? Dia rupanya itu dia tak sedap, mungkin pahit rasanya itu. Dia menangis. Ya, dengan menangis itu dia beritahu ibunya, beritahu maknya, beritahu abangnya, beritahu orang-orang yang dekat dengan dia dengan cara menangis. Itu yang kita sebut sebagai number 5 itu report the findings. Jadi dia reportkanlah dengan cara dia menangis. Ya. Kemudian terakhir, lepas dia tahu ada jumpa baby yang lain, wah, dia invite others to reproduce the results. Jadi ini sebenarnya kalau kita tengok ini dalam research itu, ini sebenarnya sudah embedded dengan manusia ini research ini. Ya. Contohnya ini yang nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai 6 ini scientific method itu sudah ada di dalam diri manusia sebenarnya. Contohnya baby. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru sebenarnya dalam scientific method. Dan ini hakikat dari research, ya.
menggunakan scientific method. Kemudian kita tengok ya, scientific method kita sudah tahu bahwa kita observe fenomena, kita formulate hipotesis ya, kesimpulan sementara. Kemudian kita test hipotesis dengan eksperimen. Lepas itu tidak terbukti, kita modify hipotesis, kembali lagi formulate hipotesis yang baru, test lagi sampai establish the theory based on repeated validation of results. Ini real, ya. Bukan real lagi. Bukan real. Ini yang sebenarnya the scientific method. Tapi saya terus terang ya, saya ini sudah sejak di UTM ini 20 tahun lebih ini ya, sebagai profesor pun sudah lebih 10 tahun ya. Saya tengok apakah kita betul-betul menjalankan scientific method. Perlu kita tengok di sekeliling kita. Ya. Dan kalau kita sebagai the truly scientist, apa yang dilakukan oleh saintis-saintis hebat itu dari zaman dulu dan zaman sekarang ini di top university scientific method ini kalau dilakukan dengan cara yang betul dia akan menghasilkan impact yang bagus dan ada contribution kepada sains. Tetapi kalau kita tengok the real conditions, the actual method, apa yang dibuat oleh orang supaya dia publication dia banyak, supaya dia cepat terkenal, sampai 1 tahun boleh publish 30, 40 misalnya. Saya tak tahu apakah dia betul dia buat sendiri karena masa kita hanya 24 jam kan. Kalau publish paper 10 aja hampir setiap bulan dia type itu. Tak ada masa untuk yang lain kan. Jadi apa the actual methods yang dibuat orang itu? Ini sebenarnya saya ambil dari PhD Comics.com. Kalau kalian type di Google PhD Comics.com kalian akan jumpa ini ya, comics yang mengenai hal-hal yang lucu-lucu ya di dalam, tapi real ya. The actual method yang pertama adalah make up theory based on what funding agency manager wants to be true. Jadi dia bergantung dengan orang yang funding agency. Contohnya funding agency kalau di UTM ini kebanyakan dari kerajaan kan, dari Ministry of Higher Education ya. Kemudian dari MOSTI, ya, dari macam-macam lah ya. Kemudian yang kedua apa? Design minimum experiment that will suggest theory is true, bukan proof. Jadi inilah yang real sebenarnya dengan keadaan kita ini. Jadi kalau kita tengok sejarah filsuf kenapa saya sengaja menerangkan sejarah sains itu? Karena saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa inilah sebenarnya cara kita melakukan memperlakukan sains itu, salah melakukan penyelidikan itu. Ya. Jadi lepas desain minimum eksperimen, wah sudah minimum saja, tak perlu banyak-banyak. Kemudian publish paper. Atau yang ke atas itu modify teori to fit data. Jadi kalau datanya menghasilkan macam ni, teorinya tak sesuai, teorinya yang dimodify. Ya, lepas itu dia boleh publish juga paper. Jadi ini yang banyak dilakukan orang sekarang ini, bukannya betul-betul the real scientific method. Kemudian apa terakhir? Defend theory despite all evidence to the contrary. Maksudnya apa? Yang tidak sesuai dengan teori itu yang kita defend. Oh, ini ternyata macam ni. Tak sesuai dengan teori, kita cuba explain. Ya, artinya kadang-kadang pun saya sebagai reviewers di berbagai jurnal namanya itu menenggakkan benang basah ya, karena dia tak sesuai dengan hasil teori dia tu, ya defend ya teori baru yang dia sudah modify. Jadi kita mesti paham ya, oleh karena itu saya bercakap pasal ini karena saya menganggap ini sangat penting dan kita ingin student-student kita di UTM itu betul-betul menghayati bahwa ada scientific method yang betul itu seperti apa. Tapi dalam kenyataannya ramai yang tidak follow scientific method ini ya. Jadi dia ada the actual method yang sebenarnya menurut saya tidak follow the scientific method. Ya, sangat ideal. Oke. Jadi kita bincang apa itu research method in science ya. Kalau kita tengok lagi kuliah sebelum itu, siapa yang propose ini adalah Aristotle atau Aristoteles ya.
research method in science. Oke. Yang pertama, recognize and clearly set out the problem to the investigated. To be investigated, ya. Jadi kita mesti recognize. Jadi kita clearkan. Saya udah cakap ya dalam kuliah sebelum itu bahwa saintis itu bukannya problem solver. Saintis itu lebih ke arah problem seeker. Jadi kita perlu clearly set out the problem. Jadi kita perlu formulate problem itu. Mesti jelas masalahnya. Ya. Mesti jelas masalahnya. Oleh karena itu, kalau orang sudah terlatih, saintis yang sudah terlatih, dia membuat proposal, dia menyelesaikan masalah, dia pasti very sharp. Ya, saintis itu pasti sangat sharp dia. Dia selalu bertanya. Dan dengan tools yang dia punyai, dengan analytical thinking yang dia punyai, dengan logic dia yang very strong tadi itu, dia boleh clearly set out the problem to be investigated. Jadi dari mana kita sebenarnya mendapatkan masalah itu? Jadi mungkin ini berasal dari this probably has been the aim of your past experiment atau a question or statement of what is to be investigated. Jadi sebenarnya agak sukar juga kita nak set out masalah itu. Biasanya kalau kalian ambil master atau PhD dengan saya lah yang akan set out the problem untuk kalian. Ya. Kenapa? Ya karena saya lebih berpengalaman. Dan saya sudah berpengalaman membuat research dan saya tahu bahwa research itu dia tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran. Dari situlah kalau kita sudah berjaya sesuatu, tapi mesti akan timbul recommendation untuk the future research. Ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Ya, oh ya, itu ini. Jadi kita yang paling penting haruslah recognize dan clearly set out the problem. Kalau kita sudah set out the problem itu dengan cara yang betul, dengan proposal yang very solid ya, dengan previous research yang sudah direportkan oleh orang, dilaporkan oleh orang, dan kita tahu research gap dia, itulah masalah kita. Ini sebagai contoh ya, hanya sebagai contoh apa yang pernah kita buat, dan dalam video sebelum saya ceramah di Fakultas Sains itu, ini saya explain lah ya. Jadi ini riset PhD saya, 25 tahun lepas. Ya. Dan kita ingin mensintesis catalyst yang disebut sebagai aluminophosphate molecular sieve. Dan kalau seandainya kita gantikan aluminium itu dengan transition metal, kita boleh create proton di situ sehingga dia akan menjadi acid catalyst. Oke. Ini adalah hipotesis. Ya, kesimpulan sementara kita. Lalu macam mana kita nak buktikan bahwa dia boleh menjadi acid? Caranya adalah dengan membuat eksperimen, ya. Inilah dia buat eksperimen. Dan ini adalah paper yang kita publish dulu tahun 99 2001. Mungkin kalian baru lahir ini, ya. Paper, dan kita ingin pada tahun 2001 ini ingin relatekan. Ini paper ini publish mengenai correlation antara ionic size of metal atom itu dengan acidity. Ya, kita nak relatekan itu. Dan hasil eksperimennya macam mana? Ternyata ada hubungan antara metals yang kita masukkan ke dalam framework dari molecular sieve itu dengan acidity. Contoh, kita masukkan magnesium, ya. Dia tak acid, less acidic compared to the cobalt, compared to zinc, compared to manganese. So the most best acid is the manganese aluminum phosphate molecular sieve. The less acidic is the magnesium. Ini hasil, this is the results, ya, from our experiment, ya. Oke, dan kita menjelaskan juga ada correlation antara sudut ikatan itu dengan the acid strength. Tetapi Profesor Cat Low dari Faraday Laboratory di Britain, ya,
Dia membuktikannya terbalik. Dan dia melakukan eksperimen bukan di makmal tetapi dengan computational, dengan komputer saja. Dia buat modeling, ya. Terbalik dia. Kita akan tengok di sini. Kalau tadi kita tengok magnesium itu less acidic, tetapi kalau dari Profesor Ketlow and co-workers itu, magnesium itu the most acidic. Jadi kalau kita tengok ini antara eksperimental yang kita lakukan di UTM dengan yang di Devi Laboratory itu, berbeza ya. Antara eksperimental dengan theoretical, dengan computational. Inilah hasil dia, ya, bahwa kita mendapatkan the most acidic itu adalah manganis, tetapi di hasil dari papers yang dipublish di Journal Physical Chemistry oleh Profesor Ketlow and co-workers itu, manganis itu tidak terlalu acid. Yang paling acid itu adalah magnesium. Tapi dalam case kita, magnesium itu acidity-nya paling kecil. Jadi ada kontradiksi. Dan kalau kita tengok, boleh baca paper ini, ya, dua-dua paper ini boleh menjadi idea kita untuk set up the problem. Jadi ini kan sudah nampak masalahnya. Kita sudah bertanya, why? Kenapa hasil eksperimen ini berbeza dengan hasil dari computational work? Ya, ada hipotesisnya, ya. Mungkin hipotesisnya adalah bahwa concentration, perbezaan concentration. Yang kedua mungkin hipotesisnya the presence of the defect site di dalam sampel itu. Jadi kita sudah ada kesimpulan sementara. Tinggal kita membuktikannya secara eksperimen. Dari sinilah sebenarnya ini adalah contoh macam mana kita mendapatkan problem itu untuk melakukan research dalam scientific method yang step yang pertama itu. Recognize and clearly set out the problems. Dan biasanya kalau orang yang sudah saintis yang sudah biasa melakukan research dan konsisten dalam melakukan research, dia pasti ada masalah. Nah, kalau kalian misalnya ambil PhD dengan orang yang tidak pernah melakukan research, ya dia pun bingung kan, macam mana dia nak formulate masalah karena dia tidak ada pengalaman. Oke, ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi lepas kita ada masalah itu, put forward a possible explanation to the problem. Ini yang kita sebut sebagai hipotesis, ya. Tadi saya sudah sebut, ya. A possible explanation to a problem is called as hypothesis. Hypothesis itu adalah temporary conclusion. Jadi hipotesis ini mestilah, ya, atau dalam ini yang saya tulis ini, and hypothesis is only scientific if it can be tested. Jadi dia akan menjadi scientific, dia ada value secara saintifik kalau dia boleh ditest, kalau dia boleh dibuktikan dengan eksperimen. Ya. Oke, ini step yang kedua. Yang step ketiga kita buat eksperimen. Test the hypothesis by performing the experiment. Yeah, and making observation. Yeah. Jadi how an experiment is formed is governed by the methods. Dalam kimia apa metodenya? Ya, mungkin kalau kita yang paling simpel itu titration misalnya. Apalagi kita gunakan Fourier transform infrared spectrometer. Kita gunakan XRD. Kita gunakan atau kita create eksperimen yang baru untuk membuktikan itu. Bukannya kita hanya menggunakan yang sedia ada, tapi kita create yang baru. Ya. Jadi ini yang menjadikan quality of science itu meningkat. Ya. Artinya kita propose sesuatu. Ada kawan saya di National University of Singapore, dia create alat. Dia combine antara soft X-ray dengan UV vis sehingga dia create satu alat yang ada hanya satu-satunya di dunia yang disinkroton di National University of Singapore. Jadi ini adalah step selanjutnya, test the hypothesis by performing experiment and making observation. Oke? Ini juga sangat penting. Dan makanya di UTM kita belajar juga macam mana kita membuat catatan dengan menggunakan logbook. Ya.
Jadi kita mesti record all observation. Dan di-record dengan cara yang betul. Ya. Kalau saya buat research dulu waktu di Hokkaido University itu, kita punya buku logbook. Dan semua itu direcordkan secara detail. Dari segi baunya, dari segi warnanya, dari segi macam-macam hasil-hasil eksperimen itu. Ya. Dan ini, this is done in the result section of an experimental write-up. Ini hanya observation, kita gather the data. Ya. Kita tak explain, kita hanya record saja. Record saja data itu dan kumpulkan data itu sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Ini step selanjutnya. Lepas kita buat eksperimen dengan menggunakan alat-alat, kalau orang kimia, kita record. Ya, kita record. Inilah contoh buku record saya. Ya, sangat detail dan boleh dirujuk oleh siapapun. Jadi kalau seandainya saya publish paper sehingga ada orang bertanya macam mana ya kita, macam mana kamu membuat eksperimen itu, kita sudah ada boleh refer, rujuk kepada buku logbook kita. Ya, rujuk kepada logbook kita. Dan dicatat dengan betul. Sampelnya itu dicatat, misalnya muka surat sekian, dan kita muka surat sekian itu refer to the sampel nomor sekian misalnya ya. Di sampel itu pun kita akan bagi nota ya, bagi apa namanya itu, kita letak cara kita merujuk sampel itu ke buku logbook kita. Ada cara penomborannya. Ini sangat penting. Lepas kita sudah record dan ada hasil, repeat the experiment. Contoh dulu saya punya PhD student Nur Safrina Atan, dia membuktikan bahawa saya suruh dia untuk membuktikan effect of the magnetic field on the catalysis. Kita letakkan magnet, apakah katalisis itu meningkat atau tidak? Apakah absorption-nya meningkat atau tidak? Dia report dengan saya, Prof, meningkat katanya. Oh, saya tak percaya. Coba besok ulang lagi. Besok diulang lagi, oh ternyata menurun dia. Ulang lagi, naik lagi dia. Kemudian tak konsisten datanya. Sehingga kita tidak boleh membuat kesimpulan trend. Dia naik-naik turun. Akhirnya kita bercakap bahawa kita tidak boleh membuktikan. It's no problem. Mungkin ada masalah apa namanya itu, kita eksperimen kita itu tidak boleh sampai levelnya untuk membuktikan hipotesis kita. Itu menurut saya tidak ada masalah ya. So repeat the experiment ini sangat-sangat penting. Ya, kenapa? Nanti kalau kita sudah publish, hasil eksperimen kita pun akan di-repeat oleh orang lain. Kalau orang lain tidak boleh repeat, macam mana ilmu pengetahuan itu akan berkembang? Stop sampai di situ. Eksperimennya itu tidak boleh di-repeat. Ya. Jadi ini adalah step yang menurut saya sangat penting, repeat the experiment. Sampai kita boleh menjelaskan hipotesis kita dengan eksperimen itu. This is done so that result cannot be called lucky. Oh, lucky dia, tak ada laki-lakinya itu ya. Kita akan, yang penting adalah kita mendapatkan hasil yang kita percayai. Jadi lepas itu apa? Study the observation. Jadi kita kan sudah banyak buat observation, kita sudah repeat experiment. To decide whether the problem has been solved. Kita study. Oh, pertanyaan kita tadi macam ni ya, efek dari the effect of the magnetic field on the catalysis. Apakah sudah kita boleh jelaskan efeknya? Kalau ada magnet macam ni, catalytic activity-nya macam ni. Kalau magnetnya macam ni, catalytic activity-nya mungkin menurun atau naik ya. Nah, kalau kita tidak boleh, maksudnya belum lagi problem tadi belum solve, ya kita apakah kita perlu ada eksperimen yang lain? Ini yang kita sebut sebagai conclusion, kesimpulan. This is the conclusion. The conclusion to an experiment should state whether the problem set out in the aim has been solved or not. Ya, kadang-kadang kita tidak boleh ambil kesimpulan karena apa? Data kita tidak cukup untuk kita boleh menyimpulkan. Ya. Dan
Dan ini adalah step yang paling penting ya, yang dalam kuliah sebelumnya saya sudah cakap bahwa don't jump into a conclusion ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jumpa juga kan ada orang tengok sesuatu itu, kalau dia bukan saintis yang tidak terlatih sebagai saintis, cepat dia ngambil keputusan. Ya, misalnya orang tengok saya, oh Hadi Nur itu jahat misalnya kan. Dalam berjumpa 1 menit aja dia cakap dia tidak buat eksperimen dulu. Cepat jump into conclusion. Dan ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jadi kalian di samping kalian belajar kimia, di samping itu saya mengajarkan kepada kalian the scientific method, sebenarnya ini adalah modal kita untuk menjadi orang yang bijaksana, arif, ya arif, ya, bijaksana. So the study observation to decide whether the problem has been solved or need more work itu, ini yang kita sebut sebagai conclusion. Oke, lalu last tadi ya, macam baby tadi itu kan, dia invite the others, dia cakap, oh dengan baby yang lain dia cakap, wah ini saya jumpa barang ini. Jadi discuss whether the results and conclusion are valid by talking with others. Jadi talking with others itu bukan hanya bercakap-cakap saja kalau di dalam dunia sains itu. Kita mesti publish. Ya. Jadi inilah tujuannya publication itu. Jadi kita itu publish supaya orang discuss. Orang discuss. Oh iya ya. Jadi dia discuss hasil kita untuk menjadikan knowledge, menjadikan sains itu maju. The progress of the science. Dan biasanya platform untuk discussion di dalam dunia saintifik itu adalah scientific publication. Bukan cakap-cakap di akhbar, no. Mesti dipublish, ya. Dan untuk publication itu ada step-stepnya juga kan, ya. Ada review, ada formatnya, dan macam mana kita nak reportkan ya ikut format itu. Ada introduction, ada abstract, ada introduction, ada experimental, ada result and discussion, ada conclusion, ada references. Jadi inilah cara kita discussion. Ini saya tulis di sini, for a practicing scientist, it usually involves publication of their work in a reputable scientific journal or presentation of experimental finding at conference dan lain-lain. Sehingga kita boleh discuss dengan orang. Oh ternyata apa yang saya hasilkan itu ternyata silap. Ya. Tidak boleh, orang lain tidak boleh repeat di eksperimen saya misalnya. Jadi itu yang paling penting. Dan it might well be that after this scientific method has been followed and the result published and replicated by other scientists, the hypothesis might be considered a theory. Nah, barulah jadi teori dia. Lepas orang setuju semuanya dan sebuah sudah di-repeat. Ya. Lepas itu apa? Kalau teori itu sudah digunakan dalam bertahun-tahun, berpuluh tahun misalnya, and has provided useful knowledge to explain other phenomena. Jadi kalau misalnya saya mempunyai konsep ini, fenomena A saya boleh explain dengan teori saya, ternyata fenomena B juga, fenomena C juga, makanya kita boleh buat generalization, ini yang saya sebut sebagai originality, it might be considered as a scientific law. Jadi inilah proses dia dari awal tadi. Apa yang disebut sebagai scientific method. Sebenarnya kuliah 1 semester ini, kuncinya itu ada di sini. The key is yang ini, scientific method ini. Dan kita berterima kasihlah ya kepada Aristoteles yang telah mencoba untuk meletakkan platform untuk kita melakukan research. Dan metodenya itu ada 2 ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan bincang secara detail. Ada yang disebut sebagai induction. Ada yang disebut sebagai induction, kemudian deduction satu lagi. Ya. Jadi in itu yang banyak observation kita simpulkan menjadi kecil. Kalau deduction terbalik dia, mungkin start dari aksioma. Ya. Kemudian akan orang-orang matematik lah seperti itu. Jadi induction and deduction. Jadi ini yang menurut saya sangat penting
Dan bagaimana kita nak akses hebatnya sains itu? Ya biasanya yang paling mudah adalah publication in reputable scientific journal. Kalau seorang itu sudah boleh publish di jurnal-jurnal yang top, yang jurnal-jurnal bukannya yang dibaca oleh para saintis, nah ini kita boleh akses di situ. Ya, sekarang kalian boleh download kan dari internet. Ya. Ini berbeza dengan teknologi. Kalau teknologi itu dia memecahkan satu masalah. Contohnya macam mana kita nak buat jembatan dari pulau mana misalnya ya. Wah, dan di jarak itu jauh misalnya karena kalau di situ misalnya tanahnya pun tidak kokoh ya. Nah, ini teknologi berbeza dengan sains. Ya, kalau assessment of technology, kita tengok nih acceptability of the users itu. Sesuai dengan apa permasalahan dari users itu. Ya, ini teknologi. Contohnya teknologi kereta sekarang nih, Proton yang baru. Teknologinya apa? Ya. Kemudian users dia akan cakap, oh ini tak sedap keretanya. Ah inilah, ini teknologinya tak canggih misalnya. Contoh. Oke, jadi ini kuliah kita pada hari ini. Mohon maaf ya, pagi ini saya ada meeting lagi nih, tapi saya posting dalam bentuk unsynchronized, dalam bentuk video. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.